Halo guys, balik lagi di channel Penikmati Viral. Ada info terbaru nih dari Patrick Kluivert dan PSSI tentang kelanjutan kontraknya. Belum lama ini, Patrick Kluivert membuat timnas Indonesia kalah lawan Irak dan Arab Saudi, hingga buat semua supporter timnas Indonesia kecewa, juga Pak Sumarji, hingga ingin bongkar kelakuan tim pelatih Patrick Kluivert yang membuat timnas Indonesia bisa kalah lawan Arab dan Irak. Lain sisi, selain membuat timnas Indonesia kalah, Patrick Kluivert juga tertangkap kamera justru senyum saat timnas Indonesia tertinggal dan tidak bisa memberikan gol di menit-menit akhir babak saat melawan Irak. Juga tidak memberikan respect kepada penonton di stadion, hingga tidak mendatangi penonton untuk meminta maaf atau memberi speech ketegangan atau kekecewaan sebagai pelatih. Setelah gagal kemarin Piala Dunia, Pabrik mendesak Coach Patrick atau agak out Pak, agak diganti gitu Pak. Bapak ada respon soal ini Pak? Ya, kalau soal itu sekali lagi ya, soal Patrick Kluivert saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim mulai dari round 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ, dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini, sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Wah, kira-kira apa yang ngebuat Patrick Kluivert justru malah tersenyum saat timnas Indonesia berada di keadaan genting saat melawan Irak, sampai tidak memberikan sikap gentle untuk datang ke tribun penonton untuk meminta maaf atau bahkan memberikan speech kekecewaan sebagai pelatih. Di lain sisi ada Mads Hilgers nih yang kembali menjadi terduga pemain yang membuat Shin Tae-yong sampai dipecat menjadi pelatih timnas Indonesia saat kalah melawan Cina. Mads Hilgers diduga telah melakukan provokasi dan ancaman kepada tim bahwa dirinya tidak akan mau bergabung lagi bersama timnas jika Shin Tae-yong tidak out. Ini seperti membuka tabir kebingungan masyarakat selama ini kenapa Mads Hilgers tidak pernah dipanggil waktu zaman Shin Tae-yong. Tadi yang gue sebut, ada pemain yang bilang stay out atau stay out. Itu gue bisa bertanggung jawab. Itu terjadi Pak? Terjadi di Cina. Jadi apakah itu salah satu atau satu-satunya faktor yang itu salah satu. Itu awal pemicu ya Pak? Mulai pemicu gerakan dinamika ruang gerakan untuk pergantian STI. Tapi ngeri juga ya, statement dari satu pemain bisa mempengaruhi. Iya. Segede apa itu pemain itu? Iya. Ya pemain itu ya. Markas value-nya paling gede. Alhamdulillah nggak dipanggil. Nggak dipanggil, market value-nya pasti gede nih, dia berani kayak gitu. Dulu dia merasa market value paling besar. Udah dulu. Ini yang sekarang dia udah sekarang turun. Karena ya mungkin mainnya odong-odong kali gitu loh. Ini gue bertanggung jawab. Kalau memang nggak benar, nanti kita datangkan saksi Pak Marji sama Dokter Dimas sama Alvan. Suruh sini aja Pak. Sama dulu ambil Al-Quran sumpah di atas. Bohong Andre itu bener. Nggak masalahnya. Ya ini harus dibongkar juga. Betul Pak ya. Ini harus pelajaran. Iya begitu loh. Jangan ada orang yang merasa lebih hebat daripada Garuda di dalam. Betul. Gitu loh. Nggak maksudnya. Lu jangan lu bintang. Lu merasa hebat, lu bisa ngatur-ngatur. Bahkan manajer timnas. Tapi day to day, timnas itu dikuasai oleh 2S. Ya, 2S. Satu orang Indonesia, perempuan, satu orang Maroko. Nah, saya buka saja. 2S ini yang mengendalikan PSSI, mengendalikan timnas Indonesia. Sampai di situ dulu ya, Bung Andre. Saya mau konfirmasi juga nih ke Bung Akmal. Oke. Podcast yang kemarin itu, ya, yang viral di waktu kita mau bertanding melawan Irak, ada podcast itu atas izin 2S itu tanpa sepengetahuan Pak Sumarji. Nah, gimana nih guys, menurut kalian siapa kira-kira pemain terduga yang kuat menjadi kandidat penyebab Shin Tae-yong akhirnya dipecat menjadi pelatih timnas Indonesia? Dari
kekalahan timnas Indonesia, terungkap fakta baru dari seorang pengamat bernama Valentino Jebret mengatakan bahwa target Patrick Kluivert adalah 2028 dan 2029, bukan 2026. Nah ini menarik masalah kontrak, karena ternyata, sorry gue potong sedikit, yang kemudian muncul adalah bahwa ternyata targetnya Coach Patrick 2028 Olimpiade dan 2030 Next World Cup. Hah? No way. Iya, itu yang memang yang udah disampaikan. Masa? Iya, makanya gue bilang harusnya kan tidak ada alasan lain selain kehadiran Coach Patrick untuk Piala Dunia 2026 dong. Patrick Kluivert sendiri hanya dikontrak selama 2 musim saja, walaupun Patrick Kluivert sendiri mengatakan bahwa dirinya mempunyai rencana untuk timnas Indonesia sampai 4 tahun ke depan. Jadi kemungkinan berita yang disampaikan oleh Valentino Jebret adalah tidak benar. Dengan kekalahan timnas, juga kegaduhan di ruang ganti yang awalnya menjadi alasan Shin Tae-yong dipecat, apakah Patrick Kluivert masih layak untuk dipertahankan 2 musim? Itu tentu saja menjadi pertanyaan di ruang publik, hingga bagi pengamat sepak bola juga pecinta timnas Indonesia. Karena tim pelatih Patrick Kluivert dinilai gagal merancang strategi yang jitu untuk melawan Irak dan Arab. Juga Patrick Kluivert dinilai gagal memegang ruang ganti yang menjadi mandat utama. Bahkan keadaan di ruang ganti diakui sendiri sangat tegang oleh J.I.Z selaku kapten timnas Indonesia, juga Pak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. We see like we're not a team that gives up that easily, you know. We always try to go until the end. So that's admirable, and we have to keep doing that. And now it's just a really bad feeling, you know, and the emotions are really high also in the locker room. So now it's just about forgetting about this game, analyzing this game, and focus on Saturday. Can you use those emotions as fuel for this game? You know, it's easy to say yes now. Nanti itu setiap kita mengalami kekalahan, itu pasti ada situasi yang sulit. Ya, sekali lagi, setiap kita mengalami kekalahan, itu pasti ada situasi yang sulit. Nah, memang kemarin itu seperti yang disampaikan oleh Justin, ada sedikit persoalan. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan Justin ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Benarnya dia merasa bahwa jiwa nasionalnya dia, patriotnya dia terpanggil. Kenapa kita kalah dengan Saudi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari salahnya, kenapa itu harus disampaikan ke publik? Mestinya harusnya sampaikan itu di internal. Dan saya sudah bicara sama Justin. Justin juga sudah mengunggah permintaan maaf. This one hurts, man. What can we say? The dream is over. Yeah, the dream is over. It hurt a lot, and I don't know which words I can use, you know. But we give everything, but you have nothing on. We give everything, you know. Like it was not enough. These 2 games. Yeah, you came on today. You gave everything. You played in several positions. Yeah, like we said before, you're a gladiator and try to get the team forward, but it was just didn't work out, huh? No. Yeah, when I'm on the pitch, I give everything. You know, I have pain or not. I really wanted to play this game and help the team. And yeah, when I was in the stands against Saudi, I was, you know, biting on my hand, like I want to play, I want to help the team. And when you're on the bench or in the stands, you cannot help the team, you know. And now we did everything to recover and play this game against Iraq, and unfortunately it was not enough. But I think this is the standard, you know, what we have to bring on the pitch in the future. And now everybody goes his own way, and we have to focus on Asia Cup, the Asian Cup. And kekalahan timnas Indonesia sungguh membuat kecewa para pemain dan supporter Indonesia, tak terkecuali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah JJ, yaitu adalah translator dari Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa tujuannya adalah agar tidak lolos Piala Dunia. Mengapa kami harus dipecat? Halo guys, di video kali ini saya ingin menanggapi statement dari pengamat-pengamat sepak bola yang belakangan ini sering melewat di
timeline saya. Selama ini saya diam, tapi kali ini saya benar-benar kecewa dengan statement mereka. Syahwat kita memang harus dong lolos Piala Dunia. Kami juga akan senang jika lolos karena kami merasa berkontribusi juga. Tapi kalau targetnya bukan lolos Piala Dunia dan udah tahu pelatih itu bukan pesulap, buat apa dong pecat kami? Saya terima pemecatan kami jika itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia, yaitu lolos Piala Dunia dan ada progresif yang baik setiap pertandingan. Anda sekalian, pihak fans atau pihak PSSI? Kalau pihak fans tidak boleh berbicara seperti ini. Tetapi jika memang pihak PSSI, ya wajar berbicara seperti itu. Jadi, kalian pihak mana? Nah, gimana nih guys menurut kalian? Untuk kalian yang suka sama video kayak gini, kalian bisa tonton videonya sampai habis, subscribe, like, dan komen. Kalian juga bisa request konten apa aja yang kira-kira menurut kalian menarik untuk kalian ingin channel ini bahas.